pagi anak-anak, semoga semua hari ini dalam keadaan baik. Nah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka untuk melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya, setidaknya kita bisa berbagi ilmu melalui daring seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai puisi, drama, teks persuasif, teks eksplanasi. Nah, semua yang sudah kita pelajari ini berkaitan dengan buku fiksi dan buku non-fiksi. Ketika kita kelompokkan nanti, semua yang kita pelajari akan masuk ke dalamnya. Nah, kita masuk saja ke buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, tujuan kita mempelajari buku fiksi dan buku non-fiksi itu adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peta konsep dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang ketiga, memahami teknik-teknik membaca buku fiksi dan buku non-fiksi. Serta yang keempat itu adalah membuat peta konsep dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kemudian setiap apa yang kita pelajari tentu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, manfaat kita mempelajari buku fiksi dan buku non-fiksi ini adalah kita akan mampu membedakan yang mana bagian fiksi dan yang mana yang menjadi bagian non-fiksi. Kemudian yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif atau khayalan. Kemudian buku fiksi ini tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena itu berasal dari ide atau khayalan atau imajinasi penulis. Kemudian buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Buku non-fiksi ini dibuat berdasarkan fakta atau data dari buku tersebut. Nah, oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sebagai sumber informasi oleh si pembaca. Nah, kemudian contoh dari buku fiksi itu adalah cerpen, novel, puisi, dongeng, drama, kemudian masih banyak lagi lainnya yang berkaitan dengan cerita imajinatif atau khayalan. Kemudian, contoh dari buku non-fiksi itu adalah laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis. Ini biasanya yang dibuat oleh anak perkuliahan. Kemudian, buku pelajaran seperti yang kita gunakan saat ini. Kemudian ada juga biografi, riwayat hidup seseorang, teks pidato, dan juga masih banyak sekali jenisnya. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan kirimkan nanti soal berupa pilihan berganda. Dari soal itu nanti akan kita ketahui apakah kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kemudian dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa buku fiksi itu cerita buatan atau yang dibuat oleh seseorang berasal dari ide atau pemikiran. Kemudian yang kedua bersifat imajinatif atau khayalan. Yang ketiga itu bahasanya kiasan. Kemudian buku non-fiksi itu adalah berdasarkan data. Kemudian yang kedua informatif. Yang ketiga bahasanya lugas atau denotatif. Nah, anak-anak, ketika kamu nanti mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan, kemudian setelah kamu kerjakan nanti Ibu akan kirimkan lembar jawabannya. Nah, Ibu kirimkan nanti jawabannya, kamu bandingkan dengan jawaban yang Ibu kirimkan dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, jika nanti jawabanmu benar semua, berarti kamu sudah memahami betul apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Nah, bagi yang belum nanti benar secara keseluruhan, mohon diperiksa kembali di mana letak kesalahan dan kamu pahami kembali mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita.
Semoga bermanfaat bagi kita semua mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu sarankan tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan.